maksud daripada turun Allah setiap malam kepada langit dunia bukan zat Allah yang turun. Kalau zat Allah yang turun, berarti sebelum turun di mana posisi zat Allah, dan setelah turun kemana lagi posisi zatnya. Tapi sayang, ketika sedang berlangsung panggilan tersebut, kita lagi asyik bobok, lagi enak tidur, lagi meluk bantal guling, lagi mimpi. Tak ada yang menyahuti panggilan tersebut. Dunia, kapan kita bisa merasakan nikmat seperti yang mereka rasakan? Wahdan na'im, ini nikmat dekat dengan Allah. La yakun, tidak akan bisa dirasakan kecuali ba'da tajarru'il mirarat, sesudah meneguk pil pahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah dimanapun berada, sekarang kita lanjutkan kajian kitab Risalah Muawanah setelah libur hampir 1 bulan. Kita sudah membahas pada pengajian sebelumnya tentang salah satu bentuk wirid adapun rutinitas yang dilakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah salat malam. Salat malam ini merupakan da'bus salihin, kebiasaan atau rutinitas orang-orang saleh dari semenjak dahulu, dan menjadi sarana untuk pendekatan diri kepada Tuhan, dan juga menjadi sebab untuk penebusan dosa dan menghentikan daripada kesalahan, dan matradah lidda anil jasad. Artinya salat malam ini bagaikan umpamanya untuk memulihkan penyakit daripada tubuh. Karena salat malam ini dapat mengusir liddai anil jasad, bagi penyakit daripada tubuh. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa maqrabah lakum ila rabbikum wa makfarah lisayiat wa manhah anil ismi wa matradah lidda anil jasad. Kadar untuk melaksanakan salat malam itu adalah orang yang melakukan salat sunat 2 rakaat setelah selesai melaksanakan salat isya, itu sudah terbenar bahwa dia melakukan qiyamul lail. Karena qiyamul lail itu berbeda dengan tahajud. Qiyamul lail lebih umum. Salat apapun, salat sunat yang dikerjakan sesudah salat isya namanya qiyamul lail. Jadi orang yang salat sesudah isya, maka faqad qama minal lail, dia sudah menegakkan ibadat malam, artinya sudah melakukan qiyamul lail. Maka oleh Imam Malik dan selain beliau mentakwil maksud daripada turun Allah setiap malam kepada langit dunia bukan zat Allah yang turun. Kalau zat Allah yang turun, berarti sebelum turun di mana posisi zat Allah, dan setelah turun kemana lagi posisi zatnya. Hatta hina yabqa sulusul lail, kapan turun rahmat Allah atau malaikat Allah ke langit dunia, dasar perintah Allah, sehingga ketika kekal sepertiga malam. Berarti sekitar pukul 3 ke atas lah. Pukul 3 ke atas sampai menjelang subuh atau pukul 2 ke atas. Fayaqulu, maka berkata Allah. Pada riwayat lain berkata munadi, malaikat Allah. Hal min da'in fastajibalah, adakah
orang-orang yang berdoa, maka aku akan memperkenankan doanya. Hal min mustaghfirin, adakah orang yang mohon keampunan, maka aku akan mengampuninya. Hal min sa'ilin, adakah orang yang meminta, fa'utiyah, maka aku akan memberinya. Hal min ta'ibin, adakah yang bertaubat, maka aku akan menerima taubat di atasnya. Itu pengumuman itu berlangsung sampai terbit fajar. Ni sumin. Yang nak pengumuman Bapak Sko, sumin manzaboh daya. Yang manzaboh langit. Suara panggilan hal min da'in, fa'astajibala hal min mustaghfirin, fa'aghfirala hal min sa'ilin, fa'utiya hal min ta'ibin, fa'atubu alih. Tapi sayang, ketika sedang berlangsung panggilan tersebut, kita lagi asyik bobok, lagi enak tidur, lagi meluk bantal guling, lagi mimpi. Tak ada yang menyahuti panggilan tersebut. Maksud sama'id dunia di sini, langit yang dekat kepada dunia, langit yang dekat ke bumi. Nama langit itu Rufai. Langit itu banyak sekali namanya. Langit pertama namanya Rufai, langit kedua namanya Arfalun, langit ketiga namanya Kaidum, langit keempat namanya Ma'un, langit kelima namanya Dabqa, langit keenam namanya Wafna, langit ketujuh namanya Aruba. Itu nama-nama langit. Di langit dunia itu artinya langit Rufai. Kemudian ada satu hadis lagi, riwayat Ibni Abbas, yang menunjukkan betapa pentingnya melakukan salat tahajud atau salatul lail, qiyamul lail. Kata Ibnu Abbas, tu amarana Rasulullah SAW an nastaghfira bil ashar 70 marrah. Rasulullah itu memerintah kami untuk beristighfar di waktu sahur itu 70 kali. Makanya di waktu menjelang sebelum azan subuh, itu usahakan istighfar 70 kali minimal. Karena itu saat-saat Allah membuka tangannya, Allah membuka rahmatnya, Allah ingin memanggil kita, ayo, siapa yang ingin minta ampun, akan aku beri keampunan. Siapa yang ingin bertaubat, aku terima taubatnya. Kau usahakan baca istighfar itu 70 kali menjelang sahur. Kemudian apa hikmat dikhususkan waktu-waktu istimewa tersebut di penghujung malam yang akhir? Padahal saat itu kita lagi keenakan bobok. Kenapa sih waktunya bukan habis maghrib saja? Atau habis siang saja? Atau jam 11 malam waktu kita belum bisa tidur? Dan bisa kita manfaatkan untuk beribadat. Apa hikmat dikhususkan waktu-waktu istimewa itu di penghujung malam? Wa khussa akhirul lail annahu waqtu ta'arrud li nafahatir rahmah. Karena di penghujung malam inilah waktu untuk kita menghadapi hembusan rahmat dari Allah. Waktu kita menyambut rahmat Allah itu di penghujung malam. Dan penghujung malam itu zaman ibadati salihin, zaman ibadat orang-orang saleh. Karena waktu penghujung malam, waktu ghaflah wa istiqra' nom, waktu lalai kebanyakan orang, dan waktu menghabiskan waktu untuk tidur, wa iltizat, dan merasakan kenikmatan tidur. Wa mufarakah lazat wa da'ah su'bun, berpisah dengan kelazatan dan kenikmatan kesenangan itu sesuatu yang sulit. Apalagi orang yang sudah terbiasa hidup mewah, ahli rafahiyah. Maka ketika ada hamba mau melawan kenikmatan dan kesenangan, keasyikan, dengan rela bersusah payah melawan segala kenikmatan tidur demi untuk beribadat kepada Allah, tadarru' kepada Allah, menunjukkan bukti besar keikhlasannya. Dan
bukti besar ketulusan dia ingin dekat kepada Allah. Itim mesapi. Yang mengadai. Belum nada baru samping. Tapi datim beda. Dan ibadat ke Tuhan. Rasanya. Sengaja ajak Allah yang namanya ibadat dalam dunianya ujian. Allah kena test ke uji tanya. Apa betul tulus tak pilih Allah. Apa betul tulus tak pilih untuk tadarruk dan ibadat ke Allah. Atau datim peluk-pelukan benda. Mangat dia tak memang pada lewati tanya. Sangat jarang orang yang sukses. Sering gagal. Tak nari aga suwe mana. Nak wali bat salam. Iwali bat jati diri rot. Ujung-ujung adalah hanya subuh dan gaji. Daripada saputan. Maka karena itu dikhususkan waktu di penghujung malam sebagai waktu tanazzul ilahi ar-rahmani. Waktu turunnya kasih sayang Tuhan. Dan itulah waktu doa yang diistijabahkan di waktu tersebut. Hadis di atas tadi, laulam yarid fil hasi ala qiyamil lail, seandainya tidak ada satu riwayat pun tentang dorongan motivasi untuk melakukan qiyamul lail kecuali hadis di atas tadi saja, satu hadis doang motivasi untuk melakukan qiyamul lail, lakafa sudah cukup. Kenapa lain letak hadis? Talibul haq yakfihi dalilun wahid. Orang yang mencari kebenaran itu cukup satu dalil, tak perlu banyak dalil. Wa talibul hawa la yakfihi albu dalil. Orang yang mencari hawa nafsu pembenaran sesuai dengan apa yang seleranya saja, itu tak cukup walau beribu-ribu dalil. Di satu hadis itu saja tentang anjuran untuk melakukan qiyamul lail sebenarnya sudah cukup, sudah lebih dari cukup. Tak perlu ada hadis yang lain. Satu hadis saja sudah cukup. Allah turun, malaikatnya turun, rahmat Allah turun, memanggil kita. Siapa yang mau minta, ayo mintalah. Walil arifin billah. Dan bagi orang-orang yang arif dengan Allah, orang-orang arif dalam melakukan ibadat qiyamul lail, manazilat syarifah. Itu memiliki manazilat. Artinya memiliki tingkatan-tingkatan manazil. Tingkatan-tingkatan yang mulia. Wa azwaqul latifah, dan perasaan-perasaan yang lembut yang mereka rasakan dalam hati. Yajidunaha, yang mereka rasakan akannya perasaan tersebutlah hati mereka, min na'imil qurbi, daripada nikmat kedekatan daripada Allah, wa lazzatil unsi, dan nikmat bergaul atau merasa mesra dengan Allah, wa tibil munajah, dan bermunajah dan berbicara dengan Allah, muhadasah ma Allah. Jadi banyak sekali ayat dan hadis yang menganjurkan untuk melakukan qiyamul lail. Dan orang-orang arif karena mereka sudah rutin melakukan qiyamul lail, mereka memiliki tingkatan-tingkatan mulia dalam melakukan qiyamul lail dan memiliki perasaan zauqiyah. Ada perasaan perasaan yang mereka rasakan ketika melakukan qiyamul lail, iaitu nikmat dekat kepada Allah, ada kelazatan unsu, kelazatan merasakan mesra dengan Allah, kemudian bermunajah, berbicara beserta Allah, itu mereka rasakan. Maka mereka sangat identik atau menjadi da'bun, kebiasaan, rutinitas yang lazim mereka lakukan untuk melakukan qiyamul lail. Sehingga saya pernah membaca salah satu ungkapan orang arif, salah satu ungkapan orang salafus saleh dari Hadramaut. Saya sudah lupa namanya. Kata beliau, kami seandainya bukan karena qiyamul lail, kami tidak ingin hidup di dunia. Jadi ternyata mereka masih betah tinggal di dunia itu karena salah satunya karena melaksanakan qiyamul lail itu saja. Itu saking senangnya mereka melakukan qiyamul lail. Senangnya mereka ketika di penghujung malam. Perasaan pengin
tahajud baik terbit fajar. Ini masih berlanjut dalam waktu munajat, waktu bermesra dengan Allah, tidak ada yang mengganggu. Saat orang lagi asyik tidur, mereka bangun beribadat, bermunajah kepada Allah, merintih di tengah malam. Ini satu nikmat yang luar biasa, yang mana kenikmatan ini hanya dirasakan oleh orang-orang arif saja. Mudah-mudahan Allah juga memberi kita kekuatan sebagaimana diberikan kepada mereka. Amin. Kemudian hatta qala ba'dhum, sehingga berkata sebahagian mereka itu orang-orang arif. Orang arif di sini di istilah orang-orang sufi, orang arif itu man asyhadahullah zatah wa sifatah wa asma'ahu wa af'alah. Orang yang telah dinampakkan oleh Allah zatnya, dia nampak dengan mata batin, sifatnya, namanya, af'al dan perbuatannya. Itu disebut orang arif. Ada juga istilah orang arif secara umum, al-mustaghriq fi ma'rifatillah wa mahabbatih. Orang yang karam dalam ma'rifah Allah dan mahabbah, mencintai Allah. Ada ungkapan sebahagian orang-orang saleh, laisa fid dunya waqtun yushbihu na'ima ahlil jannah ila ma yajidu ahlut tamalluk fi qulubihim bil lail min halawatin munajah. Tidak ada di dunia ini satu waktu yang mirip dengan nikmat penghuni syurga, nikmat yang didapatkan oleh penghuni syurga, kecuali apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tamalluk, orang-orang yang ingin menghabiskan waktu untuk bahasa Aceh melemeh-lemeh, orang yang melemeh-lemeh di waktu malam untuk bermunajah kepada Allah. Ini ahlu tamalluk. Hanya mereka yang merasakan salah satu bahagian daripada nikmat dirasakan oleh penghuni syurga. Nah, salah satu nikmat dalam syurga kan munajah Allah, melihat Allah. Jadi tamalluk ini semacam kalau pada manusia itu tamalluk bermuka manis, lemeh-lemeh bermuka manis. Tamalluk dengan Allah artinya bukan berarti bermuka manis dengan Allah, maksudnya melemeh-lemeh, mengharap penuh kepada Allah, menggantungkan harapan kepada Allah. Itu waktu yang mirip dengan nikmat yang dirasakan oleh penghuni surga. Hatta qala ba'dhum, sehingga ada sebahagian orang mereka itu orang arif berkata, in kana ahlul jannah fi misli ma nahnu fih innahu la fi 'aisyin thayyib. Andaikan penduduk surga mengalami seperti yang kami alami saat ini, pastilah mereka berada dalam kehidupan yang nyaman. Artinya orang arif berkata, seandainya penghuni surga mengalami apa yang kami rasakan sekarang ini, innahu la fi 'aisyin thayyib. Mereka sungguh berada dalam kehidupan yang baik dan dalam nikmat yang besar. Kenapa? Rasanya karena Allah menyegerakan bagi para walinya dan orang-orang yang taat kepadanya hembusan nikmat syurga yang mereka dapatkan ketika mereka beribadat di penghujung malam. Allah berfirman dalam Al-Quran, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan beri kepadanya kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu pada orang yang beramal saleh, diberikan kehidupan yang baik. Itu menurut Imam Hasan, maksud kami berikan kehidupan yang baik, lanarzukannahu ta'atan yajidu ladzataha fi qalbih. Orang yang beramal saleh itu akan mendapatkan ketaatan, kelazatan daripada ketaatan dalam hati mereka. Di makna falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, lanarzukannahu, kami akan memberi rezeki kepadanya taat yang dia dapati, dia rasakan kelazatan taat tersebut dalam hatinya.
Itu maksudnya. Kemudian Qala akhar, berkata orang-orang arif yang lain, ahlul lail fi lailihim ka ahlil lahwi fi lahwihim. Jadi orang-orang yang gemar bangun malam, itu masuk ahlul lail. Orang-orang yang gemar bangun malam merasa lebih nikmat dengan malam mereka daripada perasaan nikmat para penghibur dengan hiburan mereka. Ahlul lail fi lailihim ka ahlil lahwi fi lahwihim. Orang yang para penghibur dengan hiburan mereka, ahli lahwi ini maksudnya para penikmat hiburan. Orang yang para penikmat hiburan itu bagaimana nikmatnya mereka dengan hiburan, saking lazat tanpa terasa perjalanan waktu malam, saking panjangnya hiburan, sehingga ada istilah menyebut malam yang panjang, malam minggu, malam yang panjang, karena mereka sedang menikmati hiburan, maka dianggap itu malam yang panjang. Jadi ternyata menurut anggapan sebagian orang arif, ahlul lail, orang-orang yang gemar beribadat di malam hari itu lebih nikmat ibadat mereka ketimbang nikmatnya orang-orang yang menikmati hiburan malam. Waqala akhar, dan berkata orang arif yang lain, munzu arba'ina sanatan ma ghammani syai'un ila tulu' al-fajri. Artinya sejak 40 tahun tiada yang membuatku susah, ma ghammani, tidak ada yang membuat aku susah oleh sesuatu pun illa tulu' al-fajr, kecuali terbit fajar. Jadi 40 tahun istiqamah melaksanakan qiyamul lail, ternyata yang paling membuat mereka galau dan susah adalah ketika terbit fajar. Karena hilangnya kesempatan mereka menikmati hiburan bersama kekasihnya. Maka itu yang membuat mereka paling susah, paling galau. Tak kira bang tu boh susah. Kan susah apa benda? Susah ke kabeh berakhir wate untuk bersenang-senang dengan kekasih. Itu Allah. Memang dia ada orang rasakan kiban katanya. Tapi bagi mereka yang sudah mendapatkan kelazatan tersebut, semua tidak berarti. Laulal lail ma ahbabtul baqa fid dunya. Seandainya bukan karena malam, aku tidak ingin hidup di dunia ini. Apa karena balung? Walaulal lail, Abu Sulaiman Ad-Darani, walaulal lail ma ahbabtul baqa fid dunya. Kalau seandainya bukan karena malam, bukan karena kesempatan untuk bermunajat dengan Allah, ma ahbabtul baqa fid dunya, aku tidak ingin hidup lagi di dunia. Wa hadzal na'im la yakunu illa ba'da tajarru'il mirarat wa tahammulil masyaqqat fil qiyam. Kapan kita bisa merasakan nikmat seperti mereka sehingga ada ucapan laulal lail ma ahbabtul baqa fid dunya, kalau bukan karena malam aku tidak ingin hidup di dunia. Kapan kita bisa merasakan nikmat seperti yang mereka rasakan? Wa hadzal na'im, ini nikmat dekat dengan Allah, la yakun, tidak akan bisa dirasakan kecuali ba'da tajarru'il mirarat, sesudah meneguk pil pahit. Tidak bisa merasakan nikmat tersebut kecuali setelah meneguk berbagai kepahitan dan menahan beberapa kesulitan untuk bangun malam. Itu harus dilewati dulu, baru kita bisa merasakan nikmat. Harus sengsara dulu. Sengsara membawa nikmat. Sanggup menahan pahitnya bangun malam? Sanggup melawan sulitnya bangun malam? Apa kita memilih kesenangan tidur, kesenangan kenikmatan tidur? Kalau mau melewati pahitnya, sulitnya bangun malam, baru kita bisa merasakan nikmat besar. Kama qala Utbatul Ghulam, sebagaimana berkata Utbah Ghulam. Utbah Ghulam, nama beliau Utbah bin Aban bin Sam'ah. Beliau termasuk salah satu di antara
salafus saleh yang sangat luar biasa dalam beramal beliau, dalam beribadat. Jadi kata Utbah Al-Ghulam, kabattu qiyamal lail 20 sanah wa tana'amtu bihi 20 sanah. Aku mengalami kesulitan bangun malam selama 20 tahun. Dan kemudian aku merasakan nikmatnya bangun malam selama 20 tahun berikutnya. Ternyata kalau yang namanya terapi itu hampir mirip terapi urusan dunia dengan terapi urusan akhirat. Kami pernah konsultasi dengan psikolog. Itu kata orang psikolog, kalau kita mengalami kelainan kejiwaan, misalnya sudah kita alami itu selama 2 atau 5 tahun. Itu terapinya juga 2-5 tahun kata mereka. Jadi butuh waktu yang lama terapi psikologis itu. Dia akan melihat, diwawancarai kita, diwawancarai orang-orang dekat kita. Sudah berapa tahun kita mengalami gangguan kejiwaan. Itu terapinya sama seperti masa kita mengalami gangguan tersebut. Sama juga pernah kami baca terapi ada satu dulu dah lama ada terapi on clinic, pernah dengar on clinic. On clinic itu terapi orang yang mengalami gangguan disfungsi seksual. Itu akan ditanya oleh dokter, Anda sudah semenjak berapa lama mengalami ejakulasi dini misalnya, cepat, muntah dan sebagainya. Itu kalau kita jawab, kami sudah mengalami selama 5 tahun. Terapinya juga 5 tahun. Terapinya 5 tahun. Jadi gangguan kejiwaan itu, gangguan kesehatan, kadang-kadang butuh terapi itu sesuai dengan seberapa lama masa kita mengalami gangguan atau penyakit. Maka terapinya juga selama itu. Ternyata benar. Ini kata siapa tadi? Kata Utbah Ghulam, aku bersusah payah untuk bangun tidur malam itu 20 tahun. Baru aku bisa menikmatinya 20 tahun. Jadi kalau cuma susah payahnya 2 bulan, ya menikmatinya 2 bulan. Kalau susah payahnya 1 minggu, berarti menikmatinya 1 minggu. Maka wajar. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita susah payah untuk bangun tidur 10 hari. Itu bertahan 10 hari. Habis selesai Ramadan, selesai. Ternyata terapi yang berkaitan dengan persoalan ibadah ini sama juga dengan terapi masalah psikologis,